Halo semuanya, perkenalkan saya Nurafina Nazwani dengan NIM H1 dan 023120. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kapasitas Elektroinformatika dengan topik perancangan sistem CI/CD otomatis pada startup e-commerce. Dalam skenario ini, saya berperan sebagai DevOps Engineering yang bertugas merancang sistem CI atau CD untuk sebuah startup e-commerce. Tujuannya adalah agar proses deployment aplikasi menjadi otomatis, lebih cepat, aman, dan efisien. Sistem ini juga dirancang untuk mengurangi kesalahan manual, meminimalkan downtime, serta mempercepat rilis fitur kepada pengguna. Yang pertama, pemilihan tools, yaitu saya menggunakan GitHub Action. Menurut saya, memilih GitHub Action ini adalah pilihan yang tepat untuk membangun sistem CI/CD. Alasannya karena pertama, mudah digunakan. GitHub Action itu langsung terintegrasi dengan GitHub sehingga tidak perlu melakukan instalasi server tambahan. Lalu yang kedua, setup cepat. Pipeline CI/CD ini dapat dibuat hanya dengan menuliskan file YAML sederhana tanpa konfigurasi yang rumit. Selanjutnya, menghemat biaya. GitHub Action ini tuh gratis untuk repositori publik dan cukup murah untuk startup kecil yang baru berkembang. Lalu yang keempat ada otomatisasi penuh. Setiap ada push code, sistem bisa langsung melakukan build aplikasi, menjalankan testing hingga deploy secara otomatis. Yang kelima, keamanan lebih baik. Nah, GitHub Action ini memiliki fitur secret management, permission control, dan approval deployment. Sehingga proses deployment ini ke production menjadi jauh lebih aman. Nah, ini dia sketsa pipeline CI/CD-nya. Ini bekerja dari awal hingga akhir. Yang langkah pertama yaitu developer push code. Di sini developer mengirim perubahan kode ke GitHub, baik itu menambah fitur baru, perbaikan bug, maupun perubahan tampilan. Tahap ini menjadi titik awal dari seluruh proses CI/CD. Lalu tahap kedua yaitu GitHub Action trigger. Setelah kode di-push, GitHub Action secara otomatis menjalankan pipeline. Proses ini dimulai tanpa perlu ada yang melakukan deploy secara manual. Lalu langkah ketiga yaitu boot aplikasi. Sistem membangun aplikasi dengan cara menginstal dependensi, mengompil kode, atau membuat artefak maupun kontainer. Tujuannya adalah memastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya yang keempat, unit testing. Di sini sistem menguji fungsi-fungsi kecil aplikasi secara otomatis untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan benar dan mendeteksi bug sedini mungkin. Di sini terdapat auto get. Jika tes gagal, maka pipeline akan berhenti. Jika berhasil, proses akan dilanjut. Lalu proses kelima yaitu deploy ke staging. Nah, di sini tuh aplikasi secara otomatis dikirim ke server stagingnya itu, yaitu lingkungan uji yang menyerupai environment production. Tahap ini digunakan untuk simulasi deployment sebelum benar-benar dirilis, seperti itu. Lalu lanjut ke langkah keenam, yaitu integration testing. Di sini pengujian dilakukan pada integrasi antar fitur atau layanan seperti koneksi database, API, atau payment gateway sama seperti sebelumnya. Di sini ada auto get. Jika pengujian gagal, maka auto deployment ke production tuh akan langsung dibatalkan secara otomatis. Selanjutnya yang ketujuh ada manual approval, yaitu QA atau DevOps Engineer melakukan persetujuan akhir sebelum aplikasi masuk ke production. Tapi ini sangat penting. Mengapa? Untuk memastikan aplikasi benar-benar aman dan siap digunakan oleh pengguna. Lalu yang kedelapan, di sini ada deploy ke production. Nah, itu setelah disetujui, aplikasi secara otomatis dirilis ke server production, sehingga fitur baru sudah bisa dinikmati oleh para pengguna. Lalu langkah terakhir yaitu ada monitoring. Di sini tuh sistem memantau aplikasi setelah rilis, mulai dari error, performa server, downtime, hingga penggunaan research. Seperti itu. Lalu di sini ada pengukuran kesuksesan implementasi dengan metrik DORA.
di mana setelah sistem CI/CD ini berjalan, kita perlu mengukur apakah implementasinya berhasil atau tidak. Untuk itu kita menggunakan metrik DORA. Ada dua metrik utama yang digunakan, yaitu deployment frequency atau frekuensi deployment. Di sini metrik ini mengukur seberapa sering aplikasi berhasil dirilis ke production. Jika setelah menerapkan CI/CD, deployment menjadi lebih sering atau berjalan dengan lancar, itu artinya proses delivery sudah semakin cepat dan efisien. Ini adalah indikator sukses pertama. Lalu yang kedua itu ada change failure rate atau tingkat kegagalan perubahan. Metrik ini mengukur presentasi deployment yang menyebabkan bug, error, atau rollback di production. Jika jumlah deployment yang gagal semakin menurun, ini berarti kualitas testing dan pipeline CI/CD ini semakin baik. Itu adalah indikator sukses kedua. Dengan kedua metrik ini kita bisa secara objektif menilai seberapa jauh sistem CI/CD yang telah dirancang memberikan dampak positif bagi tim dan produk. Sekian presentasi dari saya mengenai perancangan sistem CI/CD otomatis pada sistem e-commerce. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana CI/CD yang meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan aplikasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.